ngintip gitu kan, ngelihat ya, udah kayak detektif sih teman-teman ya. Ternyata ya ada yang disuka tapi nggak bisa bicara gitu, entah apa alasannya. Sering nggak sih kamu nemuin yang kayak begini teman-teman ya, atau bahkan ya kalian sendiri yang pernah suka tapi nggak bisa mengungkapkan? Hayo, siapa yang pernah ngalamin ya? Diri dengan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita bakalan baca mengenai apa sih yang diam-diam memandang kamu gitu kan dari jauh dan menyimpan hasratnya sama kamu. Siapa sih teman-teman ya? Kita bakalan baca di general reading umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia gitu kan, dan timeless ya. Anytime kalian mau dengerin boleh. Vibes-nya positif ya, supaya outcome-nya pun ke kalian semua jadi positif. Oke, kita bagi jadi 3 story teman-teman ya. Story 1, 2, dan 3 ya, kalian gak perlu pilih storynya seperti apa, pilih kartu juga gak perlu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3 ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows ya. Oke, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and give a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca di cerita yang pertama ya. The first story buat kamu. Siapa sih dia ya? Ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat. Yang diam-diam memandang kamu dari jauh dan menyimpan hasratnya sama kamu. Siapa sih dia ya? Kalian fokus ya teman-teman ya. Ciri-cirinya seperti apa? Oh. Ini orang yang benar-benar memang memendam perasaannya sama kamu ya. Kalau dibilang di sini benar-benar memendam perasaannya sama kamu. Tapi ya kalau misalkan kamu sedih, dia ikutan sedih. Kalau misalkan ngelihat kamunya senang ya, dia itu ikutan senang gitu. Walaupun secara kalian itu berbeda banget. Jadi artinya prinsip kalian itu sungguh benar-benar berbeda. Pakai banget ya, dianya ke kanan, kamunya ke kiri gitu. Dia ke depan, kamunya ke belakang gitu. Jadi hal-hal yang memang benar-benar berbeda banget yang membedakan antara kalian ya. Prinsip-prinsip kalian benar-benar definitely ya, benar-benar sangat berbeda sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya, ada cerita-cerita di mana memang dia memendam perasaannya dia sendiri tentang ya rasa sukanya sama kamu. Seperti itu, ada cerita secret ya. Scorpio Pluto, dan ketertarikannya ini bukan hanya sekedar masalah apa ya, fisik juga tertarik gitu. Terus habis gitu juga apa ya, fisik tertarik, terus hal-hal lain juga tertarik sih ya. Secara seksualitas juga tertarik sama kamu gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya ya, ini adalah orang yang sudah menerima keadaan dan situasi bahwa ini adalah hal yang nggak mungkin kalau misalkan kalian bersama, kalian bersama gitu kan, karena butuh banget yang namanya perjuangan banget gitu kalau misalkan kalian bareng ya teman-teman ya, karena memang benar-benar beda banget ya, secara prinsip juga beda, pakai banget. Seperti itu sih teman-teman ya. Oke, ini adalah ciri-cirinya dia ya, dan dia itu orangnya seperti apa sih ya. Ini orangnya juga rahasianya juga banyak nih teman-teman, misterius gitu kan ya, misterius. Terus hidupnya dia juga nggak gampang ya, jatuh bangun banget hidupnya dia. Jadi secara emosional juga dia orang nggak tahu sih ya emosional dia seperti apa. Dia kelihatannya sih baik-baik aja, tapi padahal dalam dirinya dia itu banyak sih rahasia yang dia simpan. Emosinya juga dia simpan kayak gitu gitu ya. Seperti ini udah lama sih ya, orangnya memang seperti ini ya. Nah kita lihat nih, dia udah lama belum sih ya menyimpan perasaannya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari kartu ini udah kelihatan banget gitu ya, tapi coba kita lihat aja ya. Oke, Jupiter di Sagittarius. Oke. Sebenarnya udah lama ya, tapi memang kalau misalkan dilihat dari sini posisinya dia memang jauh ya teman-teman ya dari kamu. Artinya secara fisik pun juga kalian jauh, bisa jadi beda kota, beda provinsi, beda negara, ini juga bisa ya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah udah lama, udah lumayan cukup lama ya, cukup lama sih teman-teman ya, cukup lama
ya, bahkan ya butuh proses banget gitu ya. Walaupun jauh ya ini ya teman-teman ya, walaupun ini jauh. Nah sekarang kita lihat apa sih alasannya dia gitu kan, kenapa dia belum bicara, terus habis gitu serius nggak sih kira-kira dia sama kamu gitu. Kita lihat ya, apakah alasannya dia masih belum bicara ya, serius apa enggak sih dia sama kamu. Kita lihat. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman ya, dia tuh berharap banget loh sama kamu, beneran. Dia tuh berharap banget dia tuh bisa deket sama kamu, bisa barengan sama kamu, bisa selama-lamanya sama kamu ya. Bener-bener dia itu serius gitu loh ya. Cuman ya udah down duluan ya, udah down duluan. Entah itu karena mungkin perbedaan yang menurut dia terlalu besar gitu kan ya, sehingga mau ngedeketin tuh kayak aduh bisa nggak ya, aduh begini kamu kayak terlalu sempurna gitu loh buat dia, seperti itu. Jadi buat dia kamu adalah sosok yang benar-benar sempurna banget, dan dia takut sih kalau misalkan nantinya malah nggak bisa apa ya nyenengin kamu gitu ya, nantinya kalau misalkan iya kalau diterima gitu kan ya. Seperti itu. Jadi ya udah dia terima nasib aja gitu ya, seperti ini. Jadi ya kenapa dia nggak bisa ngomong sama kamu, karena satu bisa jadi ini minder gitu kan ya, minder karena merasa bahwa kamu itu jauh lebih sempurna daripada dia, jauh lagi gitu kan ya, perbedaan yang bener-bener jauh banget gitu. Jadi dia sebelum mau ngedeketin tuh udah down duluan gitu ya, udah down duluan, merasa nggak pantas, merasa nggak apa. Kalau ditanya serius apa enggak, dia serius banget, bahkan kenal sama kamu itu dia sangat bersyukur gitu. Nah seperti ini sih teman-teman ya, jadi benar-benar dia bersyukur sih kenal sama kamu ya. Yang sebaiknya dilakukan apa sih ya, kalau misalkan dilihat nih ciri-ciri orangnya ya seperti ini ya, ternyata dia deket sama kamu gitu ya, tahu lah kamu orangnya kayak gimana ya. Apa sih yang sebaiknya dilakukan ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau posisinya seperti ini ya. Alright, ada spiritual. Spiritual. Apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau saran sih di sini ya, yang jelas ya, karena kamu masih juga sibuk ya dengan apa yang kamu mau bangun dalam hidup ya teman-teman ya, ada knowledge, ada passion juga ya. Artinya mungkin akan jauh lebih baik kalau misalkan kamu fokus dulu deh ya, kamu fokus dulu. Fokus ke hal-hal yang kamu pingin bangun ya dalam hidup ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya, hal-hal seperti ini sih teman-teman ya. Fokus ke diri sih teman-teman, benahi dulu diri kamu gitu kan ya. Sebelum ya perkara dia mau ngomong apa enggak sih, ntar itu urusan lain lah ya. Ya seperti itu. Tapi ini sih lebih disarankan untuk kamu tuh fokus dulu deh sama apa namanya, sama pekerjaan, sama hidupnya kamu, seperti itu yang kamu lakukan. Whether nanti suatu saat dia mengungkapkan atau enggak ya teman-teman ya, nanti itu ada waktunya sih sendiri. Yang penting sekarang ini kamu ini dulu fokus dan komitmen sama apa yang kamu mau bangun gitu loh dalam hidup ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah cerita kamu di story yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita bakalan melihat ya untuk ke story kamu yang kedua ya. Story yang kedua, kita lihat seperti apa. Oke, story yang kedua buat kamu yang diam-diam memandang kamu dari jauh dan menyimpan hasratnya. Siapa sih dia teman-teman ya? Siapa dia? Siapa dia? Ciri-cirinya kayak gimana? Kita lihat. OMG.
Siapa dia? Yang jelas ya, ini orangnya jauh dari kamu ya. Ini bisa jadi LDRan ya teman-teman ya. Ada jarak di sini ya kan. Siapa dia? Dia adalah orang yang dekat sama kamu secara emosi, perasaan, bisa jadi keluarga, ya, bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi ya, ini adalah orang ketiga gitu, dimana ini ceritanya udah ada family gitu, tapi ada hubungan ketiga ya, orang ketiga ya di sini ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya dia adalah ini orang yang benar-benar sama keluarga, sebenarnya dia taking care of his or her family ya, kayak gitu. Jadi benar-benar tipikal orang yang seperti itu, peduli lah ya sama keluarga gitu, dan cinta sama keluarga ya, perasa lembut orangnya. Terus habis gitu juga kalau sama keluarga tuh ngebelain banget lah ya, kayak gini. Lalu aktif orangnya ya, tingginya tinggi sih, badannya tinggi, posturnya oke lah ya, berani orangnya, cukup berani sih teman-teman ya. Tapi mungkin secara jarak ini jauh ya dari kamu ya teman-teman ya, jauh ya, seperti ini. Ya seperti itulah. Nanti kita lihat ya teman-teman ya di cerita yang selanjutnya ya. Dia udah lama belum sih ya menyimpan perasaannya ini? Dia sudah lama apa belum? Waduh ya. Kalau dilihat di sini udah teman-teman ya, dia bahkan menanti kamu gitu kan, menanti kamu, perasaannya itu cuman sama kamu. Tapi masalahnya hubungan yang kalian jalani ini adalah hubungan berbahaya, pakai banget gitu ya, walaupun secara posisinya dia itu jauh ya, artinya di luar kota juga bisa gitu kan ya, di luar negeri juga bisa. Tapi yang jelas ada cerita-cerita bahwa ini adalah hubungan-hubungan yang berbahaya, hubungan-hubungan yang terlarang ya, seperti itu. Karena ada kelihatan ya bahwa salah satu dari kalian mungkin udah punya family ya, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi kalau ditanya dia udah lama belum sih nyimpen perasaan, banget ya, banget, lama, bahkan sesuatu yang sudah dia nanti ya, memang sukanya itu sama kamu gitu ya, punya perasaannya sama kamu, dan perasaan ini gak kaleng-kaleng ya teman-teman ya, perasaan ini dalam banget gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat ya, alasannya dia masih belum bicara apa sih ya, serius gak sih dia sama kamu? Kita lihat serius gak sih dia sama kamu. Ya, ada attachment. Serius gak sih dia sama kamu? Kalau dibilang serius, tapi hubungan ini penuh janji-janji manis ya. Kalau misalkan kalian bersama pun ya, ini penuh janji manis sih teman-teman ya. Alasan kenapa dia belum bicara karena dia tahu bahwa hubungan ini penuh dengan ilusi, hubungan yang nggak mungkin karena sudah ada komitmen dengan orang lain ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah dia serius ya, bisa jadi dia serius karena punya perasaan banget gitu kan sama kamu, perasaannya juga benar-benar dalam lagi gitu kan. Tapi dia tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang nggak mungkin ya, seperti itu. Jadi kenapa alasannya dia masih belum bicara ya, seperti itulah gitu ya. Serius nggak sih dia sama kamu? Kalau dibilang serius, dia punya perasaan. Tapi kalau misalkan untuk menuju ke jenjang yang selanjutnya, dia menyadari bahwa ini adalah sesuatu hal yang susah ya, seperti ini. Nah kita baca ya, sebaiknya apa sih yang dilakukan gitu kan ya, apa yang sebaiknya dilakukan ya dengan posisi yang seperti ini. Apa yang sebaiknya dilakukan ya dengan posisi cerita seperti ini teman-teman. Oke. Kita nggak bisa yang namanya memaksakan sesuatu hal menurut dari kehendaknya kita ya kan. Kadang-kadang dalam satu hubungan ya, kita nggak bisa, kalau emang udah punya satu orang gitu kan, komit dengan itu. Jangan pernah berpikir untuk menjalin satu hubungan yang lain lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi rame berhubungannya gitu kan ya. Ya ini namanya kita egois ya, seperti itu. Jadi ya belajar untuk apa sih, nggak maksain kehendak ya. Kalau memang ini adalah sesuatu hal yang nggak bawa
perubahan yang baik gitu kan untuk hidup kalian, ya jangan gitu. Artinya oke, ada banyak momen bersama yang menyenangkan gitu kan, ada kebersamaan juga, dan ini susah dilupakan. Kalian berdua saling mencintai, iya, apalagi dia cinta banget gitu kan sama kamu. Tapi kalau misalkan hubungan ini gitu kan, dengan adanya hubungan ini kalian saling memaksakan dan malah membuat orang lain jadi terluka, jadi sakit gitu, ya jangan teman-teman. Toh kita pun juga kalau misalkan berada di posisi orang yang tersakiti juga nggak mau kan, ya jadi jangan menyakiti ya, seperti itu. Oke. Yang sebaiknya dilakukan ya belajar, oke, ya mengenang momen yang sudah berlalu, ya oke gitu kan, tapi itu sudah berlalu gitu ya. Jangan maksa sih ya, intinya adalah jangan memaksakan sesuatu hal yang nggak bisa dipaksa ya, seperti itu. Oke. Ini adalah cerita yang kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Yuk, cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga seperti apa? 1, 2, 3, 4 no. Oke, masukin ke sini. Wait. Lah ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Di cerita kamu yang ketiga ya, siapa sih dia ya? Siapa sih dia? Ciri-cirinya seperti apa? Oke, siapa dia? Ceritanya seperti apa? Oh, reality. Oke, orangnya wow. Oke. Siapa sih dia ya? Ini adalah orang yang pernah berhubungan sama kamu, yang jelas seperti itu. Tapi hubungan di antara kalian ini bener-bener kepentok sama perbedaan teman-teman ya, perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan, perbedaan sudut pandang ya, dan halangannya cukup besar banget sehingga ya mengakibatkan hubungan kalian tuh jadi nggak jelas gitu. Kalau dibilang nggak serius, nggak loh ya. Artinya gini, kalian berdua saling mencintai iya, tapi perbedaan di antara kalian itu cukup besar banget. Jurangnya itu, jurang perbedaan bener-bener wow, lebar banget dan susah gitu ya, seperti ini yang menyebabkan sepertinya nggak serius, tapi padahal serius sebenarnya gitu kan, dalam ikatan yang nggak jelas gitu kan, tapi padahal ya jelas-jelas aja dengan perasaannya kalian berdua enjoy gitu kan bersama, tapi ya gitu teman-teman ya. Gap perbedaannya itu terlalu besar gitu ya, perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan, perbedaan ya begitulah ya, sehingga lingkungan pun juga pada akhirnya jadi nggak mendukung ya. Ini orang yang realistis banget dan ngikutin aturan. Ini sebabnya kalian agak kesusahan bersama ya, karena memang dia orangnya itu saklek banget gitu ya. Kalau misalkan yang di atas figur otoritas gitu ya, seperti orang tua, seperti siapa lah ya yang dia menurut dia otoritas gitu ya teman-teman. Kalau bilang enggak ya udah enggak ya, selesai, the end ya. Misalkan kamu berdua gitu kan udah cocok, udah sayang, udah senang, udah bla 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 bla, tapi kalau misalkan figur otoritas ini bilang enggak, ya udah selesailah hubungan kalian gitu kan, karena dia bakalan nurutin banget gitu ya, karena dia merasa bahwa figur otoritas ini pasti akan tahu yang terbaik gitu, atau ini adalah hal yang harus diturutin sama dia ya. Ini orang yang suka keterikatan struktural, jadi ini banget ya sama orang-orang yang figur otoritas itu bener-bener apa sih, kayak tunduk banget ya, seperti ini. Kaku orangnya, mau menang sendiri lagi gitu ya, tapi dia tanggung jawab banget sama pekerjaan ya teman-teman ya, dia tanggung jawab sama pekerjaan. Saklek sih orangnya ya, saklek banget. Kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat yang selanjutnya, apakah dia sudah lama menyimpan perasaannya ini. Oke. Gemini Mercury. Alright. Kalau dibilang lama ya teman-teman ya, sebenarnya belum begitu lama ya. Kalau ini belum begitu lama sejak kalian berkomitmen gitu. Nah, tergantung komitmennya mulai dari kapan. Tapi kalau misalkan dilihat di sini belum terlalu lama ya. Let's say belum terlalu lama, we'll say ya 1 tahun 2 tahun gitu, itu belum terlalu lama loh teman-teman ya. Lama itu kalau misalkan udah 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, nah itu kita bisa sebut lama ya. Tapi kalau misalkan baru setahun 2 tahun sih ya so-so lah ya, seperti itu. Nah,
perasaannya udah lama belum? Dia tulus sih ya, kalau misalkan dilihat di sini lamanya tadi udah terjawab gitu kan. Sekarang lebih ke mengalir gitu ya perasaannya dia, tapi dia tulus banget ya, tulus banget perasaannya dia sama kamu. Nah sekarang kita lihat apakah alasannya dia ya sampai sekarang ini masih belum bicara, atau serius nggak sih dia tuh sebenarnya sama kamu ya. Kita lihat serius nggak sih sebenarnya dia tuh sama kamu teman-teman. Kita lihat oke. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sini ya, apakah dia tulus? Nah ini juga jadi tanda tanya gitu kan. Walaupun dia sayang, dia tulus gitu kan, suka lah, sayang gitu ya, suka, tertarik sama kamu ya. Ini adalah kartu dimana sebenarnya tertarik secara fisik, secara penampilan gitu kan ya, tertarik gitu karena memang kamu orang yang menarik ya. Tapi teman-teman ya, dia itu banyak banget rahasianya yang belum diomongin gitu, atau kamunya nggak tahu ya. Banyak sekali nutupin banyak hal ya, rahasia-rahasia yang dia tutupin tentang hidupnya dia seperti itu. Dan dia masih menjalani aja sih ya, tapi dia adalah orang yang secara karmik ya ketemu lagi sama kamu di kehidupan sekarang. Di kehidupan lalu udah ketemu gitu. Nah sekarang ini kalau misalkan kalian ketemunya masih bisa memperbaiki gitu kan keadaan ketika kalian bersama pada saat ini ya, dibandingkan dengan di kehidupan masa lampau ya, ini bakalan jadi selesai gitu ya secara ikatan karma. Tapi kalau misalkan enggak ya, nanti di kehidupan yang akan datang juga pasti akan ketemu lagi teman-teman, yang nggak kelar-kelar dong ya. Ya seperti ini ya. Kita lihat ya, kalau ditanya serius gak sih dia sama kamu ya, seriusnya serius teman-teman, tapi ya ketertarikan secara fisik ya, ketertarikan sesaat ya, karena banyak banget juga rahasia-rahasia yang dia tutupi ya seperti ini ya. Komitmennya komitmen sih ya, serius, tapi kalau otoritasnya bilang enggak ya selesai lah gitu ya, enggak juga gitu. Yang sebaiknya kamu lakukan ya teman-teman ya, yang sebaiknya kamu lakukan strength. Oke, strength. Renungkan dulu deh teman-teman ya, baik-baik ya. Karena sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sini ya, ini hubungan yang kalau misalkan kalian bersama ini nggak bawa kebaikan apa-apa sih. Yang ada malah justru kalian bolak-balik, tapi end up-nya nggak ada juntrungannya gitu loh teman-teman ya. Bener-bener nggak kebayang ya nantinya tuh kayak gimana gitu loh ya. Yang ada malahan justru akan banyak ketakutan gitu ya. Lebih baik renungkan dulu, pertimbangkan dulu gitu ya, daripada lontang-lantung kesana kesini gitu kan, nggak ada kejelasannya. Mendingan pikirin dulu deh baik-baik gitu ya, karena saatnya gitu membangun impian kamu sendiri gitu, mungkin bukan bersama dia gitu. Karena kamu sebenarnya kalau misalkan renungkan ya, hubungan ini bawa kebaikan gak sih buat hidup kamu ya. Kalau emang hubungan ini worth it buat dijalanin dan bawa gitu kan kebaikan untuk hidup kamu, jalanin. Tapi kalau misalkan enggak teman-teman ya, udah cukup sekian dan terima kasih gitu ya. Seperti itu sih ya. Jadi ini di story yang ketiga ya teman-teman. Siapapun berhak gak sih memiliki perasaan ya, berhak lah gitu kan. Dan memilih dengan siapa memberikan perasaan tersebut juga berhak banget ya. Pasti kita semuanya punya hak yang sama, right ya. Tapi seseorang yang lain juga memiliki hak juga untuk membuka hati kepada siapa sih gitu ya. Alright, teman-teman semua ya, teman-teman Oracle Card Indonesia Soul Story yang masih belum pada tahu ya, channelnya Oracle Card Indonesia itu ada 2 ya. Oracle Card Indonesia aja ya tanpa Soul Story, dan Oracle Card Indonesia Soul Story. Dimana bedanya adalah yang pertama ya, di sana diulas cerita-cerita atau readingan 12 zodiak ya, dibagi jadi 12 zodiak. Kalau yang di sini yang di Oracle Card Indonesia Soul Story ini adalah general ya. Jadi umum, tidak per zodiak teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang masih belum pada subscribe, baik itu channel pertama atau kedua, langsung yuk ya subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Siapa tahu gitu kan, ternyata cerita-ceritanya Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story ini bermanfaat buat teman-teman semua.
saling sharing ya, saling sharing. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.